One Piece volume 115 sudah rilis dan seperti biasa kita akan membahas terkait SBS yang ada di dalamnya. Nah, garis besar di sini kali ini kita akan bahas tanya jawab alias Q&A yang paling kita tunggu-tunggu dari serial One Piece yang muncul di tankobon atau versi komiknya yang bernama SBS. Yang sebenarnya ada cukup banyak hal menarik yang akhirnya udah tampilkan di SBS 115 kali ini, terutama terkait Rocks di Shebek. Karena jangan lupa volume 115 adalah setelah kesudahan dari flashback Rocks dan juga insiden God Valley. Makanya yuk pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Oke, kita mulai ya dari pertanyaan pertama, yaitu ada yang bertanya nih terkait di mana negeri tempat tinggal dari lengan panjang. Di mana bukankah negeri tempat tinggal dari lengan panjang ada di kerajaan Tehnagehna, namun untuk kaki panjang di manakah mereka tinggal? Dan Oda pun menjawab kalau mereka tinggal di kerajaan Asinagainonue, yang dimana kalau kita artikan secara pur atau kanjinya pun yang memiliki arti kaki mereka sangat panjang. Yang aduh, ini Oda lagi malas banget kayaknya untuk bikin nama kerajaan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada juga pertanyaan serupa terkait pulau dari Rusukaina. Buat yang lupa, di mana Rusukaina adalah tempat Luffy berlatih selama 2 tahun, di mana itu adalah pulau dengan monster-monster binatang yang sangat-sangat luar biasa yang nantinya kita dapatkan time skip pada saat itu. Ada yang nanya nih, kalau pulau ini dikatakan dulunya ada orang yang tinggal di dalamnya, dan Oda pun menjawab kalau dulu nama kerajaannya adalah Otankaina, yang lagi-lagi ini pun sama dengan sebelumnya alias permainan kanji pun dari kata-kata Oda, di mana Rusukaina memiliki arti sebagai ada orang di rumah, dan Otankaina memiliki arti saya dulu di rumah. Yang ini Oda benar-benar bisa kepikiran ke arah sana. Next pertanyaan lagi nih terkait suku Kuja dan empressnya langsung, yaitu nenek Nyon si Gloriosa. Ada yang bertanya apakah dia diambil dari aktris Brigitte Bardot, dan Oda pun menjawab, wah, kau bisa memperhatikan sampai sana. Jika kau melihat online, maka kau pasti akan langsung menyadari hal tersebut. Ya benar, nenek Nyon ini ingin saya artikan sebagai aging beauty atau menua tetapi wajahnya tetap cantik. Maka saya mengambil bentukan wajahnya dari artis cantik Francis yang terkenal di tua dan ketika mudanya. Yang dapat dilihat sendiri ya untuk gambarnya, bukankah sangat mirip sekali di Gloriosa muda dan tua, bentukannya sama persis seperti satu orang ini artis Francis menurut Oda. Lanjut, ada juga nih yang bertanya tentang Marco. Oda, apakah hologram yang kita lihat di chapter 1165 adalah ayah dari Marco? Yang bukankah kalau kita gabung berarti nama mereka akan menjadi Marco Polo? Dan Oda pun menjawab, ya kayaknya nggak perlu sembunyikan lagi hal ini. Ya iyalah, bukan nggak emang mirip plek-ketiplek banget hologram dengan Marco tersebut. Dan Oda pun menjawab kalau nama panjang dari Marco adalah Polo Marco, dan ketika insiden God Valley, ketika saat itu Marco sudah lahir, tetapi saat itu dia belum menjadi seorang bajak laut. Maka nantinya setelah Gram menjadi partner dan nakama dari Shirohige, pada akhirnya ketika dia mati, anaknya Marco lah yang naik ke kapal Shirohige dan bahkan menjadi tangan kanan dan orang yang paling dia percaya. Yang bukankah ini menjadi hal yang sangat menarik sekali? Karena bukankah ketika kita melihat di flashback dari Roger, bahkan flashback dari Oden yang lebih lama lagi, pada saat itu Marco cilik memang sudah naik di kapal dari Shirohige, tetapi pada saat itu hologram sudah tidak ada, yang berarti benar kalau dia sudah mati juga. Dan gak aneh juga pada akhirnya nanti Marco menjadi komandan pertama yang sangat dipercaya oleh Shirohige, karena ia memang bapaknya Gram menjadi sosok yang dipercaya juga oleh Shirohige tersebut. Ingat, partner dan juga nakama yang ini levelnya memang sangat-sangat dekat sekali, yang mungkin ia kurang lebihnya seperti Kozuki, Oden juga oleh Shirohige. Dan perlu di note juga ya, kalau ini Polo di God Valley pun termasuk sehat loh, dan dia bisa survive dari isi manusia-manusia terkuat yang ada di pulau tersebut, yang berarti memang kemampuan dari hologram ini tidak kaleng-kaleng dan dia berarti sangat kuat juga. Lanjut, di SBS ini pun kita dikonfirmasi ya kalau ulang tahun dari Shamrock ada di tanggal 9 Maret sama seperti Shanks, yang ya iyalah kembaran cuk, masa harus beda tanggalnya, kan aneh juga. Yang siapa coba di sini yang ulang tahunnya di tanggal 9 Maret juga. Next, di sini pun ada yang bertanya nih tentang anak-anak di Elbaf. Mereka sangat lucu sekali, berapa usia mereka dan apakah sekolah tersebut adalah sekolah SD? Dan Oda pun di sini menjawab, ya kau bisa menyebutnya seperti itu. Anggap saja sekolah Walrus sebagai sekolah SD. Dan
anak raksasa biasanya berusia antara 18 sampai 36 tahun. Di sini saya tampilkan aja ya untuk gambaran, nanti bisa kalian lihat sendiri karena kalau saya sebutkan satu-satu ada cukup banyak, jadi bisa kalian baca masing-masing saja. Tetapi di sini Oda pun memberikan highlight. Kalau kalian tidak perlu mengetahui semuanya, tetapi ya hanya mengingat Kolon, Ylva, dan Bjorn pun itu sudah sangat cukup. Nah, kayak di sini saya akan membahas hanya 3 karakter itu saja. Dimana untuk Kolon, seperti yang kita tahu ya, kalau dia memang berusia 20 tahun dan itu setara dengan usia bocah 7 tahun. Lalu juga terdapat Ylva yang lucu, dimana dia beda 1 tahun di usia 21 tahun dengan usia manusia yang setara juga di 7 tahun. Dan buat yang lupa, dia adalah cucu dari cucu yang ini jauh banget dari tetua Jarul. Dan Bjorn pun dia berusia 33 tahun atau 11 tahun nih di usia manusia. Dia membenci otaku, walau ternyata kakaknya Rodo adalah seorang otaku yang akut juga yang ada. Ini lucu banget. Next, pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan menarik nih terkait buah iblis terbang yang dulu banget pernah menjadi bahasan dan teori di mana-mana, yaitu kata-kata dari Pell di Alabasta. Di mana ada yang bertanya, Oda Sensei, bukankah Pell berkata hanya ada 5 tipe buah iblis terbang yang diketahui? Tetapi saya melihat sepertinya ada lebih banyak dari hal tersebut. Saya sangat bingung sekali. Jadi coba jelaskan hal tersebut, yang bukankah lagi-lagi ini pun menjadi kebingungan kita sejak lama? Karena bukankah dari Zoan pun terdapat tori-tori alias burung, lalu juga ternyata nantinya terdapat serangga yang bisa terbang yang akhirnya malah jadi sangat banyak sekali. Dan di sini pun kita lihat jawaban dari Oda. Sial, itu adalah pertanyaan yang baik ya. Memang sih banyak sekali fans yang memikirkan hal ini sejak lama, tetapi dari perspektif saya, cobalah kalian berpikir seperti ini. Bagaimana mungkin terdapat seseorang yang bisa tahu semua hal dari semua orang yang ada di dunia ini? Kita ambil contoh aja lah, ada beberapa orang dari suku kurcaci Tontata yang bisa terbang, yang tadi saya katakan banyak bentukannya adalah serangga, tetapi siapa yang tahu tentang suku Tontata ini? Jadi jawabannya adalah, itu hanyalah hal yang Pell pernah dengarkan saja, yang bukankah ini jawaban sangat aman untuk Oda yang ingin ngeles? Tetapi coba kita lihat untuk jawaban selanjutnya dari Oda. Tetapi dengan pernyataan tersebut sebenarnya bermakna berbeda bagi diriku, walau bisa saja saya memiliki banyak ide karakter untuk bisa terbang, tetapi kata-kata dari Pell ini menjadi semacam reminder nih untuk diriku sendiri agar tidak berlebihan menggunakan hal tersebut. Mungkin kalau kalian bingung di sisi adat dan sains kenapa mereka tidaklah mendevelop hal-hal tentang dunia penerbangan, karena bukankah mereka sudah memiliki teknologi yang sangat luar biasa yang bisa dilakukan hal tersebut? Itu karena dunia berputar untuk tidak terlalu banyak berubah ke arah penerbangan atau langit tersebut. Tetapi kenapa di dunia One Piece pun saya melakukan hal yang serupa? Tentu saja karena ini adalah manga tentang bajak laut, lautan, kapal, jadi kita tidak bisa memiliki banyak karakter di mana semua orang bisa us-us terbang begitu saja menurut kata-kata dari Oda ini. Dan dia pun menambahkan lagi, itu adalah pemikiran ketika menulis kata-kata tersebut, yang dalam kata lain sepanjang cerita berjalan akan ada sedikit sekali dan langka hal-hal yang bisa membuat orang terbang, dan saya komit akan hal tersebut. Yang itulah jawaban lengkap dari Oda yang akan coba kita bahas sedikit untuk bagian ini. Dimana hal terkait ini pun sudah pernah Oda bahas juga dari SBS lama, terutama dari buah iblis salah satu karakter terkuat juga, yaitu Kinji Shinoshiki, dimana dia memakan Fua Fua Nomi alias buah iblis levitasi. Ya, dimana levitasi sendiri memiliki arti sebagai anti gravitasi, makanya dia bisa terbang dengan sangat bebas. Pada saat itu Oda berkata kalau karakter Shiki tadinya hanya untuk movie Strong World saja, walau pada akhirnya dia malah menjadi karakter yang canon. Dimana Oda pun berkata dengan alasan yang sama seperti tadi, karena ini adalah manga bajak laut, Oda pun tadinya tidak suka untuk memberikan kemampuan luar biasa tersebut kepada Shiki, tetapi ya pada akhirnya nasi sudah menjadi bubur, jadi ya udah kita lakukan saja menurut kata-kata Oda. Ya walau begitu alasannya sangat masuk akal sekali, tetapi bukankah akhir-akhir ini kita malah melihat banyak hal-hal mencurigakan, malah lebih banyak lagi karakter-karakter lain yang bisa terbang seperti Luffy nih di Gear 5-nya, kenapa dia seakan-akan bisa melayang, lalu juga terdapat Imu, dan mungkin para God Snake seperti Killingham pun dia bisa terbang, yang kita masih belum mendapatkan penjelasan terkait semua hal tadi. Tapi oke lah, kita lanjut aja, dan untuk kali ini kita akan masuk ke karakter superb kita, yaitu Rocks di Shebe. Dimana ada yang bertanya, Odachi, kumohon berikan hal tentang umur, makanan favorit, dan hal-hal lain dari Rocks di Shebe. Dari di sini kita mengetahui kalau Rocks memiliki tinggi 435 cm alias 4 meter nih, yang 1 meter lebih tinggi dari anaknya yaitu Teach. Ketika insiden God Valley, dia berusia 43 tahun, yang berarti kalau dia masih hidup sampai saat ini, dia akan berusia 81 tahun, atau dalam kata lain, dia lebih tua 7 tahun dibandingkan Shirohige, dan makanan favoritnya adalah Dark Hot Pot, Bacardi, dan makanan yang paling dia nggak suka adalah susu dan
keju. Yang bukankah ini wadidaw banget, yang berarti dengan dia kalau masih hidup berusia 81 tahun, yang berarti hanya beda 4 tahun saja dengan sang raja bajak laut yaitu Goldie Roger. Yang kita kira awalnya gap di antara keduanya ya mirip lah seperti Luffy dan Teach ya, hampir 2 kali lipat untuk umurnya. Tetapi di case ini ternyata rata-rata dari mereka itu kurang lebihnya sepantaran, karena bukankah Garp juga saat ini berusia 78 tahun, yang berarti trio itu memiliki umur yang kurang lebih tidak beda jauh. Tetapi satu yang menarik dari umur yang kita ketahui dari Rocks adalah dimana ketika dia berusia 25 tahun dia membunuh seorang admiral dan bahkan bertemu dengan Imu di Mary Joyce, yang bukankah ini gila sekali? Tapi tahu satu yang lebih menarik lagi, yaitu berhubungan dengan teori yang pernah kita bahas di channel The Film ini. Di mana teori sebelumnya kita pernah berteori ya, kalau jangan-jangan Rocks ada hubungan dengan karakter musisi kita yaitu Brook. Dan dengan Rocks yang berusia 81 tahun dan Brook berusia 90 tahun, maka perbedaannya adalah 9 tahun. Maka dengan kata lain, ketika Brook nyanyi nih di usia 11 tahun yang bertemu dengan Leuven, pada saat itu Rocks berusia 2 tahun, yang berarti timeline-nya atau teorinya masih bisa masuk. Yang kira-kira kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Terakhir nih, tentang pengisi suara. Ada yang nanya, hey Oda, saya dengar pengisi suara dari Joy Boy adalah Urara Takano. Bukankah dia satu-satunya dan orang pertama yang memberikan suara kepada Luffy? Dan Oda pun menjawab, ya benar sekali. Untuk karakter-karakter penting, PA atau voice actor pengisi suara, saya yang biasanya memilih sendiri setelah mereview dari rekaman audio. Tapi kali ini akulah yang memintanya secara langsung. Urara Takano yang mengisi suara Luffy di OVA adalah event spesial dari pembuatan anime One Piece di Toei. Maka tentu saja kau tidak akan tahu kenapa saya bisa berpikir kalau dia adalah orang yang paling cocok untuk mengisi suara dari Joy Boy, yang bukankah ini mantep banget. Nah, jadi itulah untuk SBS kali ini, yang sebenarnya ada beberapa pertanyaan lain, tapi ya pertanyaan-pertanyaan konyol yang biasanya lebih ke arah mesum, karena Oda Sensei kita memang sangat mesum. Jadi oke, itu aja untuk video kali ini. Like aja kalian suka, bisa juga kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.